Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saliman, saya ucapkan telah berkenan untuk diwawancara nih Pak. Iya, Boleh memperkenalkan diri dulu Pak? baik. Saya nama Saliman. Saat ini sebagai kepala sekolah di SMP 6 Jakarta. Terima kasih Pak Daerah Saliman. Duren. Di Duren Sawit ya Pak Saliman ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Saliman sudah memperkenalkan diri. Langsung kita mulai untuk wawancaranya ya Pak ya? Yuk. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Bapak biasanya membedakannya antara kasus yang dilema etika dengan yang bujukan moral seperti apa Pak? Oh, iya baik. Ya, kita membedakan etika dengan moral. Moral kan bagian dari etika. Yang penting itu Ya, etika. Tapi kasus yang berkaitan dengan etika itu yang kita utamakan. gitu ya Pak ya. Jadi intinya kalau Iya. kalau dilema etika biasanya yang benar sama benar ya Pak. Kalau bujukan moral itu yang benar salah ya Pak. Benar dan salah. Oke, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menentukannya atau memilih salah satunya Pak? Kalau Jadi dua-duanya untuk benar. salah satu di antara dua yang sama-sama baik, Hmm, barang ada dua macam, pasti ada salah satu yang harus didahulukan. ya. Dan ada dari dua hal itu pasti ada yang lebih utama. Apa itu utamanya? Cirinya adalah mana yang jika tidak dilaksanakan berdampak buruk atau lebih buruk. Oh, Jadi di antara dua masalah yang sama itu, mana yang jika tidak dilaksanakan dampaknya lebih buruk. Itu yang kita laksanakan. oh gitu Pak. Jadi kalau Kira-kira jadi didahulukan yang kalau misalkan itu tidak dilakukan berdampak buruk ya Pak ya. berdampak lebih buruk. Lebih buruk ya Iya. Pak ya. Jadi Iya. kita milih yang prioritas jadinya ya Pak ya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, Prosedurnya seperti apa dalam biasanya mengambil keputusan itu? Kalau sama-sama baik nih karena apalagi nih. ya, memutuskan kita kita pahami dulu masalahnya apa, Pahami penyebabnya masalah. apa, yang terlibat siapa saja. Hmm, Sehingga nanti kita tahu masalahnya apa kan tahu ini penting apa kurang penting. Oke. Begitu ya Pak, langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika, Pak? Yang sama-sama benar, sama-sama baik. Terutama yang lebih efektif untuk memilah dari segi waktu, Ya, mana yang lebih didahulukan, dari segi waktu, dampaknya, dampak. mana yang jika tidak dilaksanakan dampaknya lebih buruk. Walaupun Oke. dua-duanya kan punya dampak buruk juga, tapi mana yang lebih buruk dampaknya kalau tidak dilaksanakan segera. Oh, oke. Seperti itu Pak ya yang paling efektif ya Pak ya. Oh iya, Oke, siap. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, pada kasus-kasus yang sama-sama benar atau dilema etika? oh, Tantangannya, Pak. biasanya biasanya yang menantang itu kasus anak. Ada misalkan anak berantem dengan temannya, Hmm, yang satu nggak terima, yang satu mengundurkan diri, misalnya kan tantangan. Karena kalau sampai mengundurkan diri kan nggak boleh anak ya. sekolah. Jadi apapun masalahnya kita pahami, jangan sampai anak nggak sekolah. Tantangannya kadang-kadang kan orang tua nggak terima itu, Oh, orang tua nggak tantangannya. terima. Yang satu mau mengundurkan diri di sekolah, nggak mau sekolah karena anak begini-begini. Gitu. Iya, Itu yang tantangan kita untuk tantangannya ya, Pak berani. ya. Ya, kita panggil orang tuanya,
kita kasih arahan, kita tanya maunya bagaimana. Tantangan. Oke, tantangannya kalau ada orang tua yang tidak terima ya, seperti itu ya Pak ya, salah satunya ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus yang kaitannya sama dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya Bentuknya seperti jelas apa kita yang yang dijalankan? punya apa namanya, tahapan. Tahapannya Jadi Pak. masalah tidak harus selesai hari ini, walaupun dibilang secepatnya, tapi sebenarnya tidak harus hari ini. Yang penting selesai dengan baik. Yang penting selesai. Intinya selesai dengan baik ya Pak ya. Jadi Intinya tidak itu. Selesai. jadi tidak harus dijadwalkan atau tidak harus buru-buru Ya, Pak ya. tapi tidak harus mengejar waktu, tapi mengejar targetnya selesai dengan baik. Oh, berarti mengejarnya targetnya selesai dengan baik, bukan masalah hari ini harus selesai, tapi harus selesai dengan baik ya Pak ya. Iya Oke, betul. menarik Pak. Terima kasih. Berikutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya sama kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada Kalau seseorang kah? Ada faktor-faktor kah yang memudahkan Bapak? seseorang ya jelas kita seorang itu sebagai masukan buat kita. Jadi ketika akan putusan, namanya identifikasi dulu masalahnya apa. Itu kita dapat info dari orang tertentu. Misalnya kalau masalah anak mau keluar, mungkin guru TK atau di kelasnya, kita ambil masukannya apa. Termasuk orang tuanya juga, kita ambil masukannya apa, intinya mau ngapa, itu sebagai faktor untuk menentukan keputusan. Gitu ya, Pak. Jadi faktor-faktor atau ini bisa melibatkan guru, rekan sejawat juga ya, orang tua juga seperti itu ya Pak ya. Untuk Iya. memudahkan Bapak selama ini dalam hal mengambil keputusan yang sama-sama baik. Kalau keluarga sendiri gimana Pak? Kan biasanya kita juga dilema etika kaitannya sama berhadapan dengan antara urusan keluarga sama urusan tugas tuh Pak. Kalau keluarga sih relatif begini, kita harus lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas dari kepentingan pribadi atau keluarga. Ya. Kadang-kadang malah yang di rumah nggak seajak musyawarah itu. Yang undang-undang itu. Gitu Pak ya. Iya, kadang-kadang ada masalah yang cukup di sekolah, istri yang di rumah nggak tahu. Jadi mengutamakan yang ini dulu ya Pak ya, yang kepentingan umum dulu ya. Kalau keluarga dianggapnya lebih pribadi ya Pak. Iya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang kaitannya dilema etika Pak? Benar-benar sama-sama benar nih Pak. Dua keputusan yang sama-sama benar. Terutama dari pelajaran, dari pengalaman sendiri juga, ketika ada satu masalah, kita lihat urgensinya, kita lihat dampak buruk jika tidak dilaksanakan, sehingga itu untuk menjadi pelajaran untuk segera diselesaikan. Dan prinsipnya setiap orang tuh nggak ada yang tanpa masalah, tinggal masalah mana yang prioritas bisa diselesaikan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ternyata memang dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah juga Pak ya. Sekalipun memang sama-sama benar ya Pak. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan juga ya. Terutama tadi yang Bapak sampaikan, mana yang menjadi prioritas ya Pak ya. Atau dilihat dari dampaknya seperti itu. Tadi catatan yang saya bisa tangkap dari perbincangan dengan Pak Saliman kali ini ya. Baik Pak, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Pak Saliman, sudah dijawab semua. Terima kasih banyak Pak Saliman atas waktunya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan Pak Saliman sehat selalu, sukses selalu dalam karirnya, keluarganya juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Amin. Pak Doa yang Saliman. sama juga.
Full untuk Pak Iya. Jafar dan keluarga. Amin, terima kasih Pak, saling mendoakan kita. Demikian Pak, wawancara kita pada siang hari ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas saya yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Pak Angkatan 5 DKI Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya, insya Allah Desember bisa selesai Pak. Bisa Amin. res ya, tinggal ini baru ya sekitaran 70% lah Pak tahapannya. Tinggal 30% lagi, mudah-mudahan bisa Lebih dari cepat. selesai, lulus dengan eh, terbaik lah, mudah-mudahan hasilnya. Terima kasih sekali lagi Pak Saliman atas waktunya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Iskandar selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 268 Jakarta berkenan untuk melakukan wawancara Pak. Ini merupakan tugas dari kegiatan guru penggerak Pak yang sedang saya ikuti. Dalam hal ini wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang Bapak biasa ambil Pak. Bisa dimulai Pak untuk wawancaranya Pak. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika sama rujukan moral? Ya, 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 terima kasih kepada Pak Jafar ya dalam rangka ya mengikuti ya kegiatan calon guru penggerak ya. Nah, untuk kegiatan wawancara ini ya memang kita di keseharian ya dalam melaksanakan pelayanan pendidikan di mana kita harus ya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat ini ya yang tuntas berkualitas untuk semua. Di sini memang kita dalam keseharian ya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan ada kita dalam menyikapi ya dilema etika ya dan rujukan moral ya di mana dilema etika itu ya memang diantara dua pilihan yang memang yang nilainya itu ya diarahkan benar ya silakan dua-duanya benar ya. Tinggal pilihan ya pilihan kita mengambil sikap mana yang prioritas yang prioritas ya dimana yang kita ambil keputusan itu ya pertama adalah menguntungkan ya dalam segi pendidikan ya institusi dan tidak ada yang pihak yang dirugikan ya. Salah satu contohnya ya misalkan kegiatan itu ya kita ambil ya satu pilihan ya dari dilema etika ya di mana kegiatan yang pilihan itu yang kira-kira memang yang tidak ada dampaknya ya dampak yang kira-kira merugikan. Ini untuk pertanyaan kedua Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya sama-sama benar Pak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Untuk kondisi yang seperti ini ya kalau kita amati ya karena ini merupakan yang bernilai benar dan memiliki manfaat pada orang banyak ya tetap kita memilih yang prioritas ya yang prioritas yang memang dua-dua ini memang sesuai sudah dengan regulasi ya karena udah bernilai benar. Tapi yang lebih efektif lagi apabila kita ya melaksanakan sesuatu kegiatan itu yang
memang ya dibutuhkan pada saat itu ya, karena udah benar nilainya ya. Sama-sama benar soalnya Yes, ya. ya. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, untuk langkah-langkah ya atau prosedur ya dalam melaksanakan kita memberikan pelayanan pendidikan ya. Pertama kita definisikan dulu ya, arti dari kegiatan itu ya. Setelah kita paham ya arti arah dari kegiatan itu, kita harus melaksanakan SOP, standar operasional pelaksanaan, prosedur ya, prosedur pelaksanaan, sehingga pada saat kita sudah menyusun ya aturan lain atau SOP, maka sesuatu tahapan-tahapan di kegiatan itu akan bisa terdeteksi ya. Apabila ada kegiatan yang kira-kira tidak sesuai, maka harus kita sikapi ya dengan kita hindarkan agar ya pelaksanaan kegiatan yang kita kita sudah sepakati itu berjalan sesuai dengan komitmen awal yang sudah kita sepakati. Kita ke pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus dilema etika nih Pak? Ya, terima kasih ya. Untuk tantangan dalam rangka kita mengambil keputusan ya pada saat kondisi di mana itu merupakan bagian dari dilema etika ya. Memang ini ya dua-dua ini ya merupakan ya suatu menilai kebenaran ya yang suatu kegiatan yang tidak melanggar aturan ya, tapi tetap ya untuk langkah-langkah yang kita ambil ya itu ya sesuai dengan ya SOP-nya, SOP ya. Ya kalau misalkan memang ya prioritas yang diambil itu memang ya kata kuncinya adalah ya memang bermanfaat ya, tidak ada pihak yang dirugikan. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalkan ya, atau misalkan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur yang dijalankan seperti apa Pak untuk menghadapi dilema etika ini Pak? Ya. Untuk kita menyikapi ya suatu kondisi yang ada di dilema etika ya kita ya yang namanya kita menyelesaikan suatu kondisi ya harus segera ya, di mana ada kondisi itu harus langsung kita action ya, mengatasi masalah itu, jangan sampai masalah itu melebar ya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu harus mengkerucut ya, menuntaskan di saat itu. Langsung hari itu juga ya, itu selesaikan. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kaitannya sama kasus-kasus yang dilema etika Pak? Ya perlu ya kita dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini ya, karena ini adalah ya dalam rangka kita mengambil yang terbaik ya, pasti kita harus berkoordinasi dengan ya staf ya, wakil dan staf dan tim manajemen ya di lingkungan sekolah ya, dalam rangka kita membuat suatu pertimbangan ya, jangan sampai kita salah mengambil suatu keputusan. Berarti koordinasi dengan tim manajemen ya, yang mempermudah Bapak selama ini ya Pak ya. Ya, siap. Pertanyaan terakhir nih Pak. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang dilema etika Pak? Pelajaran yang Bapak ambil.
pembelajaran yang diambil ya. Kalau pembelajaran yang diambil kan berarti yang kita alami ya. betul, Pak. Nah, contohnya pada saat ya ya ini memang banyak ya kejadian-kejadian dilema etika ya yang memang ya terjadi di pengalaman hidup kita ya. Salah satunya adalah ya pada saat ya kita memprioritaskan ya kepentingan tugas dengan kepentingan keluarga. Nah itu dia ya, misalkan kita sedang ada ya saat itu kita dapat undangan rapat dinas. Nah nggak lama kemudian kita ada ya pemberitahuan dari rumah ya tetap ya kita profesional ya tetap kita memprioritaskan secara kedinasan kita atasi dulu. Kira-kira sudah kita atasi, nah baru kita tindak ya untuk melanjutkan untuk yang urusan keluarga. Nah itulah ya yang namanya dilema etika ya, antara kepentingan kita di kedinasan, di keluarga di rumah ya. Seperti itu ya pelajaran yang bisa diambil Ya. ya. Jadi kadang kita memang sering sekali dihadapkan sama situasi seperti itu ya Pak Ya. dalam sehari-hari dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk kesempatan wawancara Bapak. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak dari yang Bapak sampaikan tadi, khususnya dalam kaitannya pengambilan keputusan, karena memang seorang pemimpin itu keputusannya ini sangat-sangat ini ya Pak ya, penting banget ya untuk menjamin rasa keadilan, Rasa kenyamanan. Terima kasih sekali lagi Pak Iskandar atas Ya. waktunya. Sukses selalu untuk Pak Iskandar. Amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.